Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi bab 7 dari buku hukum kepailitan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Adapun nama anggota kelompok kami yang pertama Olivia Ramasalsabila, NIM 2019-295, dan yang kedua Muhammad Noval Zidan, NIM 2019-298, dan Muhammad Lutfi Adam, NIM 2019-299. Yang pertama yaitu mengenai PKPU, pengunduran pembayaran atau penundaan pembayaran yang diatur dalam bab kedua Peraturan Kepailitan Lama ada perubahan judul menjadi penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam bab kedua Perpu nomor 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 mulai dari pasal 212 sampai 279. Adapun bunyi pasal 212 nomor 4 tahun 1998 yaitu debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diatur dalam bab 3 yang terdiri dari dua bagian, yakni bagian 1 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibatnya yang tertera pada pasal 222 sampai pasal 264 dan bagian kedua tentang perdamaian pasal 265 sampai pasal 294. Lalu selanjutnya ada maksud dan tujuan dari PKPU. Maksud penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Lalu selanjutnya tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk memungkinkan seorang debitur untuk meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Lalu subbab selanjutnya yaitu yang berhak meminta penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 UUK nomor 37 tahun 2004 PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun kreditor. Dalam hal ini debitur adalah bank, perusahaan efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU. Dalam hal pemohon adalah kreditor. Pengadilan wajib memanggil debitur melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Dan pada sidang sebagaimana tersebut di atas, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur, serta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana. Lalu dalam ayat 6 pasal 224 UUK 2004 disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 berlaku mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 224 menyebutkan bahwa dalam hal debitur adalah termohon pailit, maka debitur tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, perdamaian ayat 3 dan ayat 4. Lalu selanjutnya tata cara pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama yaitu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan kepada pengadilan niaga melalui panitera. Adapun beberapa surat atau dokumen yang harus dipenuhi atau dilampirkan. Yang pertama, surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Niaga Jakarta Pusat. Lalu ada identitas dari debitur. Lalu yang ketiga, permohonan harus ditandatangani oleh debitur dan penasihat hukumnya. Lalu yang keempat, surat kuasa khusus dan penunjukan kuasa pada orangnya bukan kepada law firm-nya. Lalu yang kelima, izin pengacara atau kartu pengacara. Yang keenam, nama serta tempat tinggal atau kedudukan para kreditur konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur.
Lalu yang ketujuh, neraca pembukuan terakhir dari debitur. Dan yang terakhir, rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian utang kepada kreditur konkuren, jika ada. Yang kedua, Panitera akan mendaftar permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Naufal Zidan. Berikutnya adalah lanjutan yang ketiga, Panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Yang keempat, dalam jangka waktu paling lambat 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan PKPU didaftarkan, pengadilan niaga melepas permohonan dan menetapkan hari sidang. Kemudian selanjutnya, acara penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Surat permohonan berikut lampirannya harus disediakan di kepaniteraan agar dapat diperiksakan tanpa biaya oleh umum, terutama pihak yang berkepentingan. Kemudian pengadilan harus segera yang pertama mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan menunjuk seorang hakim pengawas dan hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama debitur mengurus harta debiturnya. Yang kedua, melalui pengurus memerintahkan memanggil debitur dan kredit yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung setelah putusan penundaan, sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 225 ayat 4 UUK 2006, sebelumnya diatur dalam pasal 214 UUK 1998. Pengurus yang diangkat poin 1 tersebut harus independen dan tidak punya benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Dan apabila terbukti tidak independen, dikenakan sanksi pidana atau perdata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurus ini bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor. Pasal 234 ayat 1, 2, dan 4 UUK tahun 2004. Kemudian selanjutnya, yang dapat diangkat menjadi pengurus itu adalah yang pertama, orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur. Yang kedua, terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya, biaya yang diperlukan. Mengenai besarnya biaya yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran perkara penundaan kewajiban pembayaran terang PKPU diatur dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor W7 DCHT 0801 1998-01 adalah sebesar 5 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, materai 2 buah, seharga 2.000. Kemudian redaksi, exploit, penyerahan surat administrasi, penyampaian panggilan atau putusan. Besarnya imbalan jasa bagi pengurus sama dengan imbalan jasa untuk kurator dan juga diatur dalam surat keputusan yang sama, yaitu diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M09-HT05-10 tahun 1998 tentang pedoman besarnya imbulan jasa bagi kurator dan pengurus menurut lampiran 1 dan 2 SK tersebut diatur sebagai berikut. Pengurus dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan perdamaian, yang pertama sampai dengan 50 miliar. Yang kedua, kelebihan di atas 50 miliar sampai dengan 250 miliar. Yang ketiga, kelebihan di atas 250 miliar sampai dengan 500 miliar. Kemudian yang keempat, kelebihan di atas 500 miliar. Selanjutnya, pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam berita negara Republik Indonesia dan dalam suatu lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Isi pengumuman yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, telah ada putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.
Yang ketiga, undangan untuk pada hari persidangan merupakan permusyawaratan hakim, tanggal, tempat, dan waktu sidang. Kemudian yang keempat, nama hakim pengawas dan nama hakim pengawas. Yang kelima, nama serta alamat pengurus. Yang keenam, bila ada tentang rencana perdamaian atau akur. Catatan jangka waktu. Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya yang bernama Lutfi Adam. Lanjutan. Jangka waktu atau lamanya penundaan sementara kewajiban pembayaran utang adalah sejak tanggal putusan penundaan sementara ditetapkan sampai dengan tanggal sidang yang dimaksud diselenggarakan. Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku sejak tanggal penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang telah ditentukan oleh hakim. Next. Sekilas isi penetapan PKPU. Lanjutnya, pada saat persidangan, pengadilan harus mendengar dalam UU K 1998 pasal 217 ayat 1 memeriksa debitur, hakim pengawas, pengurus, dan kreditur yang hadir atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, dan dalam setiap persidangan kreditur berhak untuk hadir. Pasal 228 ayat 1 dan 2. Menurut pasal 233 UUK No 37 tahun 2004, hakim pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli umum untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU. Dan saksi-saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata. Apabila saksi tidak hadir atau menolak untuk menganggap sumpah atau memberi keterangan, maka berlaku ketentuan hukum acara perdata. Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur, sebagaimana disebutkan dalam pasal 265. Rencana perdamaian akan gugur demi hukum bila sebelum putusan PKPU mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian ada putusan yang mengakhiri PKPU, pasal 267 UUK 2004. Next. Dalam putusan yang memberi PKPU, pengadilan dapat memasukkan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para kreditur. Hakim pengadilan dapat menetapkan tindakan yang dianggap perlu tersebut setiap waktu selama adanya penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan prakarsa hakim pengawas, permintaan pengurus, permintaan satu atau lebih kreditur. Apabila PKPU telah diberikan, hakim pengawas juga dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu. Berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Permohonan PKPU dan permohonan pilot. Apabila permohonan pernyataan pilot dan permohonan penundaan pembayaran diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Selanjutnya, pengurus wajib mengumumkan dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diumumkan. Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang dengan jumlah besar atau bersifat rumit, maka pengadilan dapat mengangkat panitia kreditur atau apabila dikehendaki oleh kreditur konkuren yang mewakili minimal setengah bagian dari seluruh tagihan yang diakui seperti yang ditentukan dalam pasal 217B ayat 1. Bila permohonan PKPU secara tetap ditolak, debitur tidak dapat mengajukan kasasi. Sebaliknya, bila permohonan PKPU dikabulkan, kreditur tidak dapat mengajukan kasasi. Debitur setiap waktu berhak memohon kepada pengadilan agar PKPU dicabut dengan alasan keadaan harta debitur sudah sedemikian rupa sehingga dapat melakukan pembayaran lagi. Next.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.